Di bawah satu atap yang penuh tawa dan harapan, sebuah pengkhianatan terungkap di antara mereka yang seharusnya saling melindungi. Dika, suami yang merasa terabaikan, dan Rani, adik perempuan istrinya yang cantik mempesona parasnya, terperangkap dalam hubungan terlarang yang tak pernah seharusnya ada. Ketika cinta yang terlarang tumbuh di antara mereka, yang selalu berhubungan badan di antaranya, kehidupan keluarga yang tampak sempurna mulai runtuh. Sari, istri yang setia, tak pernah menduga bahwa orang yang ia cintai dan percayai, serta adiknya yang selalu ia bantu, akan mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk disimak kisahnya. Dika dan Sari baru saja merayakan pernikahan mereka yang ke-3 bulan. Semua orang memuji betapa serasi mereka berdua. Bagaimana Dika selalu memperhatikan Sari, dan Sari selalu terlihat ceria di sisi Dika. Namun, di balik senyuman itu, ada ketegangan yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dika bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta, sementara Sari adalah seorang desainer interior yang cukup sukses. Mereka tinggal di rumah orang tua Sari, Bapak Hadi dan Ibu Nurul, yang sudah tua dan sering membutuhkan perhatian. Meskipun tidak ideal bagi pasangan muda, mereka merasa hidup bersama orang tua memberikan kedamaian dan kestabilan finansial. Rani, adik perempuan Sari, baru saja kembali ke rumah mereka setelah hubungan asmaranya dengan pacarnya berakhir tragis. Rani yang ceria dan penuh semangat, meski sedikit bebas, selalu bisa membuat suasana di rumah lebih hidup. Dia sering mengajak Dika untuk pergi berolahraga bersama atau sekadar ngobrol santai tentang banyak hal. Namun, kedekatan yang tumbuh antara Dika dan Rani, tanpa disadari, mulai membawa bibit ketegangan. Dika merasa nyaman berbicara dengan Rani, lebih nyaman daripada dengan Sari. Rani, dengan sifatnya yang mudah bergaul, selalu bisa membuat Dika merasa dimengerti. Keakraban yang mulai tumbuh. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Sari sudah pergi tidur lebih awal karena kelelahan. Dika dan Rani masih duduk di sofa, menonton acara TV favorit mereka. Rani tersenyum. Dika, kamu tahu nggak sih? Terkadang aku merasa lebih nyaman ngobrol sama kamu daripada sama pacarku yang dulu. Dika tersenyum lelah, memandang Rani. Haha, kamu sih, Rani. Kalau pacarmu yang dulu dengar, bisa ribut, tuh. Tapi aku ngerti kok, kadang ada hal-hal yang gak bisa kita bicarakan sama orang yang lain. Rani mengangguk sedikit serius. Betul. Rasanya, gak ada yang bisa memahami kita sepenuhnya. Kayak kamu, misalnya kadang aku lihat kamu kelihatan capek banget setelah pulang kerja, tapi kamu gak pernah cerita. Dika menghela napas, melirik Rani. Ya, namanya kerja, kadang berat. Tapi aku gak mau Sari khawatir. Dia sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya. Rani mendekat dengan lembut. Tapi kadang, kamu harus juga berbagi, Dika. Kalau kamu terus diam, kamu akan menanggung beban sendiri. Aku tahu kok, Sari sering kelihatan sibuk dengan pekerjaannya. Dika terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Kadang aku merasa Sari mulai jauh. Mungkin karena pekerjaan, mungkin aku yang terlalu egois. Tapi aku nggak tahu, Rani. Aku merasa ada yang hilang. Rani menatap Dika dengan perhatian, tak menyadari bahwa kedekatan ini mulai membawa mereka ke jalur yang berbahaya. Ia hanya merasa ingin membantu Dika, karena dia melihat suaminya kakak perempuan ini begitu tertekan, seperti seseorang yang memendam banyak beban. Sari mulai merasa ada yang aneh. Beberapa hari kemudian, Sari mulai merasakan ada yang berbeda dalam sikap Dika. Dia sering terdiam, matanya tampak kosong. Saat mereka makan bersama,
Dika lebih banyak terfokus pada ponselnya daripada pada percakapan. Sari, yang sudah terbiasa dengan kebiasaan suaminya yang hangat dan penuh perhatian, merasa cemas. Pada suatu sore, setelah Dika pulang kerja, Sari mendekati Dika dengan sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Sari dengan cemas. Dika, ada yang salah? Kamu kok belakangan ini kayak menjauh dari aku? Dika tersenyum canggung, lalu mengalihkan pandangan. Enggak kok, Sari. Kamu mungkin kelelahan aja. Kita kan baru saja pindah ke rumah orang tua, banyak yang harus disesuaikan. Sari tetap khawatir, mencoba melihat lebih dalam. Tapi aku nggak merasa kamu seperti dulu. Kamu sering nggak ada waktu untuk kita. Apakah ada yang nggak kamu ceritakan? Dika menghela napas, lalu berkata pelan. Gak ada, Sari. Jangan khawatir. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk diri sendiri. Sari mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan semata, namun ada firasat buruk yang mengganggunya. Ketegangan ini semakin terasa ketika Sari mulai menyadari betapa sering Dika dan Rani menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua sering pergi berolahraga bersama, duduk-duduk di taman, bahkan sering berbicara lama lewat telepon. Kedekatan yang semakin tumbuh. Suatu hari, Sari pulang lebih awal dari pekerjaan. Ketika ia memasuki rumah, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ia melangkah pelan, mencoba memastikan apa yang terjadi. Ia melihat Dika dan Rani sedang duduk berdekatan di sofa, tertawa bersama saat menonton acara TV yang mereka sukai. Sari, dengan senyum yang dipaksakan, memasuki ruangan. Kalian berdua sedang seru-seruan ya? Rani memandang Sari dengan senyuman ceria. Iya, Kak. Kami baru selesai nonton film seru. Kenapa? Mau ikut? Dika tersenyum, mencoba menyembunyikan ketegangan. Gak, Sari. Cuma ngobrol-ngobrol ringan aja. Gimana kerjaan? Sari terlihat sedikit cemas, namun mencoba menutupi perasaannya. Aku baik-baik aja. Tapi, aku nggak bisa menahan perasaan. Apa kalian berdua sedang ada yang lebih dari sekedar teman? Keduanya terdiam. Ada keheningan yang menggelantung di udara, suasana yang tiba-tiba berubah berat. Rani, dengan gugup, mengalihkan pandangan. Gak, kok, Kak. Kami cuma ngobrol aja. Dika terlihat bingung, mencoba memberi penjelasan. Sari, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Kami cuma dekat karena Rani baru aja melalui masa-masa berat. Sari merasa hatinya mencelos. Ia merasa ada yang salah, tetapi tidak bisa memahaminya. Sebuah perasaan tak menentu mulai menguasainya. Disinilah titik balik mulai terasa, ketika kedekatan Dika dan Rani semakin dalam, sementara Sari semakin terasingkan. Namun, dia belum tahu bahwa pengkhianatan terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Hubungan yang semakin dekat. Dika dan Rani semakin sering menghabiskan waktu bersama tanpa disadari oleh Sari. Setiap kali Sari sibuk dengan pekerjaannya, Dika dan Rani berdua selalu menemukan waktu untuk berbicara atau pergi berolahraga. Sari mulai merasa ada yang aneh, tapi dia memilih untuk menutupinya. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang rasa cemasnya, Dika selalu memberi alasan yang masuk akal, tetapi ketegangan itu terus bertumbuh. Pada suatu sore, Dika pulang lebih awal dari kantor. Rani mengajak Dika untuk berjalan-jalan ke taman di sekitar rumah. Mereka berdua sudah cukup akrab, dan Dika merasa nyaman berbicara dengan Rani, sesuatu yang tidak ia rasakan dengan Sari dalam beberapa waktu terakhir. Kedekatan yang semakin dalam. Rani tersenyum ceria sambil meraih tangan Dika. Dika, kamu sudah lama nggak curhat.
Aku benar-benar ingin mendengarnya. Aku tahu kamu pasti banyak masalah, kan? Dika menghela napas, mengangkat bahu. Masalah? Kadang rasanya cuma capek aja. Di kantor banyak kerjaan, di rumah juga. Aku merasa seperti terperangkap, Rani. Rani berhenti sejenak, memandang Dika dengan lembut. Terperangkap? Maksud kamu gimana? Dika tersenyum miris, tatapannya kosong. Kadang aku merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang sudah kupilih, Rani. Aku mencintai Sari, tapi semakin lama aku merasa kita semakin jauh. Aku nggak tahu kenapa. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, sementara aku cuma merasa kosong. Rani mendekat, sedikit mengerutkan dahi. Kamu tahu, Dika, kadang orang yang kita cintai itu nggak menyadari kita butuh perhatian. Aku paham kok, kamu sudah lama nggak punya waktu buat diri sendiri. Aku nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi kamu bisa bercerita dengan aku kapan saja. Aku akan selalu ada buat kamu. Dika menatap Rani dengan tatapan yang lebih serius, seolah merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Selama ini, Rani adalah satu-satunya yang mendengarkan dan memberi perhatian kepadanya tanpa syarat. Ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Momen puncak, kejatuhan yang tak terhindarkan. Seminggu setelah percakapan itu, Dika dan Rani semakin sering menghabiskan waktu bersama. Sari, yang semakin merasa ada yang aneh, mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Namun, dia tetap tidak bisa mengungkapkan kecurigaannya dengan jelas. Suatu malam, Sari pulang lebih malam dari biasanya setelah pertemuan dengan klien. Ia memasuki rumah dengan lelah, hanya untuk mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ia melangkah pelan menuju sumber suara itu. Dika dan Rani sedang duduk berdekatan di sofa, tertawa bersama saat menonton film yang Sari juga sukai. Sari berhenti sejenak di pintu, mencoba merasakan suasana. Ada yang berbeda, tetapi dia belum bisa menjelaskan apa itu. Sari, dengan senyum yang dipaksakan, memasuki ruang tamu. Kenapa nggak bilang kalau kalian berdua nonton film? Aku bisa ikut. Rani melihat Sari, lalu berusaha tersenyum lebar. Gak apa-apa, Kak. Kita kan lagi santai aja. Kamu capek, ya? Dika mengalihkan pandangan, agak canggung. Iya, Sari, cuma film biasa kok. Gak ada yang penting. Sari merasa ada yang tidak beres. Ia tahu bahwa Dika dan Rani terlalu dekat. Ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya, dan ia tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Rani menyadari perasaannya. Rani, yang sebenarnya mulai merasakan sesuatu yang lebih pada Dika, merasa bingung dan terjebak dalam dilema. Sejak pertemuan pertama mereka berdua, Rani selalu merasa nyaman berbicara dengan Dika. Namun, perasaan itu kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kedekatan antara dua saudara ipar. Rani merasa bersalah, tetapi dia tak bisa menahan perasaannya. Pada suatu sore, Rani memutuskan untuk berbicara dengan Dika, mencoba untuk mengungkapkan perasaannya yang mulai kacau. Mereka duduk berdua di taman belakang rumah, jauh dari pandangan Sari dan orang tua mereka. Rani, dengan suara pelan, penuh keraguan. Dika, aku harus ngomong sesuatu. Tapi aku takut kalau ini bakal merusak segalanya. Dika memandang Rani dengan khawatir. Ada apa, Rani? Kamu bisa ngomong apa saja sama aku. Rani memandang Dika dengan pandangan serius, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku nggak bisa bohong sama diri aku sendiri. Dika, aku mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian kakak ipar.
Aku merasa nyaman sama kamu. Aku nggak tahu kenapa, tapi perasaan itu makin kuat. Dika terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan yang membuatnya terjaga dari lamunannya. Ia merasa bingung, terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya ia rasakan. Ia mencintai Sari, tetapi perasaan yang ia miliki untuk Rani semakin sulit diabaikan. Dika mencoba berbicara, tetapi terhenti. Rani, aku nggak tahu harus bilang apa. Ini salah. Kamu adik Sari, dan aku sudah menikah. Rani berusaha menahan air mata, tapi suaranya mulai pecah. Aku tahu, Dika. Aku tahu ini salah, dan aku benci diri aku sendiri karena merasa seperti ini. Tapi aku nggak bisa menahannya lagi. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dika memegang kepala dengan kedua tangan, berusaha menenangkan dirinya. Suasana menjadi sangat berat. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena ia juga mencintai Sari. Namun di sisi lain, kedekatannya dengan Rani sudah membawa mereka pada jalan yang tak bisa ditarik mundur lagi. Dika, dengan suara serak. Kita harus berhenti, Rani. Ini nggak bisa terus berlangsung. Kalau kita terus seperti ini, kita akan menghancurkan segalanya. Tapi kata-kata Dika seakan-akan tidak mampu menahan perasaan yang sudah terlanjur berkembang di antara mereka. Rani menatapnya dengan mata yang penuh harapan, sementara Dika hanya bisa terdiam, semakin terperangkap dalam dilema. Akhir yang tak terelakkan. Meskipun Dika dan Rani berusaha untuk menghindar, kedekatan mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap percakapan, setiap tatapan, membawa mereka semakin dekat ke batas yang tidak bisa mereka lewati tanpa konsekuensi. Rani merasa tersesat, dan Dika terjebak dalam dilema antara perasaan yang salah dan kewajiban terhadap keluarganya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin nyata. Ketika Dika merasa tertekan, ia semakin sering mencari pelarian dalam percakapan dengan Rani. Di sisi lain, Sari semakin merasa ada yang salah dengan hubungan suaminya dan adiknya, meskipun ia belum bisa membuktikannya. Namun, tak ada yang bisa menghentikan proses itu. Kedua hati yang terlarang itu terus berkembang, tanpa mereka menyadari bahwa keputusan yang mereka buat akan mengubah hidup mereka selamanya. Sari mulai merasakan ada yang tidak beres. Minggu demi minggu, Sari semakin merasa ada yang salah. Ia mulai menyadari bahwa Dika semakin sering menghindar darinya. Setiap kali Sari berusaha mendekat, Dika selalu memberi alasan untuk menjauh. Namun, Sari berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya akibat dari pekerjaan dan tekanan hidup yang mereka hadapi. Pada suatu sore yang cerah, Sari memutuskan untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan Dika. Ketika memasuki rumah, ia melihat Dika dan Rani sedang duduk bersama di ruang tamu, berbicara dengan sangat akrab. Dika tersenyum lebar, sementara Rani tertawa kecil. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Sari merasa seolah-olah kedekatan mereka berdua lebih dari sekadar hubungan saudara ipar. Ia merasakan suatu ketegangan yang tidak dapat ia jelaskan. Dika dan Rani tampaknya tidak menyadari kehadiran Sari. Ketika ia memasuki ruangan, mereka terdiam sejenak. Dialog, ketegangan yang semakin terasa. Sari, dengan senyum tipis, mencoba bersikap biasa. "Hei, kalian berdua asyik banget ya? Mau nonton bareng?" Rani tersenyum ceria, mencoba mencairkan suasana. "Ah, Sari, kamu pulang cepat. Kami lagi ngobrol ringan aja, gak ada apa-apa kok." Dika, dengan senyum canggung, sedikit menghindar. "Iya, cuma ngobrol aja. Gimana harimu? Capek ya?" Sari berusaha menahan perasaan, melangkah lebih dekat.
capek, tapi nggak apa-apa. Aku senang bisa pulang lebih awal. Nggak ada kerjaan lagi yang harus diselesaikan. Sari duduk di sofa yang kosong, memandangi keduanya dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti hatinya. Kenapa mereka berdua begitu dekat? Pikirnya. Apakah aku yang berlebihan berpikir seperti ini? Namun, meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang aneh, hatinya masih merasa tertekan. Dia merasa seperti ada sesuatu yang tertutup rapat, sebuah rahasia yang mungkin tidak ingin ia ketahui. Pertanyaan yang menghantui. Beberapa hari kemudian, Sari mulai memperhatikan perubahan kecil lainnya dalam sikap Dika. Dika semakin sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas dan terkadang pulang larut malam. Sari merasa semakin terabaikan, tetapi dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Semua orang di sekitarnya hanya melihat mereka sebagai pasangan yang bahagia, tidak ada yang mengira ada yang salah. Pada malam itu, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Dika. Ia tak bisa lagi membiarkan ketidakpastian ini menghantui dirinya. Dengan hati yang berdebar, ia menghampiri Dika yang sedang duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Sari berusaha tenang, berbicara pelan. Dika, ada yang ingin aku bicarakan. Aku merasa kita semakin jauh, dan aku nggak tahu kenapa. Dika terdiam sejenak, kemudian meletakkan ponselnya. Apa maksudmu? Aku nggak merasa begitu kok. Sari, dengan tatapan serius, berusaha mengungkapkan perasaannya. Aku mulai merasa kamu nggak seperti dulu. Kamu sering menghindar dari aku, sering pergi tanpa penjelasan. Apa aku nggak cukup buat kamu, Dika? Apa ada yang salah dengan aku? Dika terlihat bingung, menundukkan kepala, namun ia tahu bahwa percakapan ini tak bisa dihindari. Sari, bukan begitu. Aku cuma butuh waktu untuk diri sendiri. Ada banyak hal yang aku pikirkan belakangan ini. Sari menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. Dika, aku merasa ada yang salah, dan aku nggak bisa menahannya lagi. Apa ada yang harus kamu katakan padaku? Aku merasa kita berdua sudah sangat jauh. Dika terdiam, mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkan Sari, tetapi tak ada yang bisa ia katakan. Hatinya terombang-ambing. Ia tahu bahwa perasaan yang semakin dalam antara dirinya dan Rani sudah tak bisa dibendung lagi. Tetapi, ia tidak ingin menghancurkan Sari, istri yang selama ini telah begitu mendukungnya. Namun, pada saat itu, suara dari pintu yang terbuka tiba-tiba memecah keheningan. Rani muncul di ambang pintu, matanya menatap Sari dengan sorot yang sulit dimengerti. Pengkhianatan yang terungkap. Rani, dengan suara gemetar, langkahnya ragu-ragu. Sari, aku harus bicara. Aku nggak bisa terus sembunyikan ini lagi. Sari menoleh ke Rani dengan tatapan bingung dan penuh kebingungan. Dika tampaknya ingin berbicara, tetapi Rani melangkah lebih dekat, tanpa bisa menahan perasaan yang telah lama terpendam. Sari, dengan suara penuh tanya. Apa maksudmu, Rani? Ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Rani menatap Sari, air mata mulai mengalir, suaranya pecah. Sari, aku mencintai Dika. Aku sudah lama merasa seperti ini, dan aku tahu ini salah, aku tahu ini sangat salah. Tapi aku nggak bisa menahannya lagi. Sari terdiam, tubuhnya seperti disambar petir. Hatinya bergetar hebat, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa yang baru saja dia katakan? Perasaan hancur memenuhi dadanya. Ia merasa dunia yang selama ini ia bangun, perlahan runtuh di depan matanya. Sari, suara bergetar,
hampir tidak percaya. Apa? Apa yang kamu katakan, Rani? Kamu mencintai suamiku. Dika terlihat sangat cemas, tatapannya penuh penyesalan. Sari, maafkan aku. Aku tahu ini sangat salah. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku sudah berusaha menahan perasaan ini. Rani dan kami sudah terlalu dekat, lebih dari yang seharusnya. Sari melangkah mundur, hatinya seperti dihancurkan oleh kenyataan ini. Jadi ini yang terjadi? Kalian berdua, selama ini kalian berdua berbohong padaku? Aku nggak pernah merasa sepi seperti ini, Dika. Kenapa? Kenapa kalian lakukan ini padaku? Rani mencoba mendekat, tetapi Sari mundur dengan cepat, wajahnya memerah karena marah dan sakit hati. Dia merasa seolah dunia yang ia bangun hancur dalam satu momen. Bagaimana bisa ini terjadi? Tanyanya dalam hati. Rani, dengan suara penuh penyesalan, air mata terus mengalir. Sari, aku minta maaf. Aku nggak pernah berniat untuk melukai kamu. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa menahan perasaan itu. Sari berdiri terdiam, tubuhnya bergetar. Ia merasa hatinya sudah remuk, tak ada lagi yang bisa ia percayai. Kedua orang yang paling ia cintai, kini telah menghancurkan segalanya. Kehancuran yang tak tergantikan. Sari tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah percakapan itu. Semuanya terasa kabur. Ia merasa seperti kehilangan pegangan. Cinta yang ia percayai, kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah, semuanya telah hancur hanya dalam beberapa detik. Dika dan Rani tidak tahu bagaimana melanjutkan, tetapi mereka tahu satu hal, kehidupan mereka sudah berubah selamanya. Keputusan yang mereka buat telah mengarah pada pengkhianatan yang tak bisa lagi dibalikan. Apa yang akan terjadi dengan keluarga ini? Namun satu hal yang pasti, dalam hidup mereka, tidak ada lagi tempat untuk kebahagiaan seperti dulu. Dan Sari harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan kenyataan yang menghancurkan ini. Pilihan yang sulit. Hari-hari setelah pengkhianatan itu terungkap berjalan begitu berat bagi Sari. Setiap sudut rumah terasa asing. Tempat-tempat yang dulu penuh kenangan manis kini hanya menyisakan rasa hampa yang tak terlukiskan. Dika dan Rani tidak berani mendekat. Mereka tahu bahwa Sari sedang berjuang dengan rasa sakit yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan ini, dan tak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Sari menghabiskan waktu berhari-hari terperangkap dalam pikirannya sendiri. Ia berkeliling di dalam rumah, merenung tentang semua yang telah terjadi. Apakah dia harus tetap bertahan dengan Dika, suaminya, yang kini jelas telah menghancurkan semua harapan dan kepercayaannya? Atau ia harus melepaskan semuanya dan mencoba memulai hidup baru? Pada suatu sore, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Dika. Ia merasa tak mungkin untuk terus hidup dalam kebisuan, terpenjara dalam rasa sakit yang ia tak bisa mengungkapkan. Namun, kali ini ia tidak datang dengan marah atau penuh amarah. Justru, ia datang dengan ketenangan yang mengejutkan, seolah semua energi dan perasaan marahnya sudah habis. Dialog, percakapan yang menyakitkan. Sari, dengan suara yang datar, berjalan perlahan mendekati Dika yang sedang duduk di ruang tamu. Dika, kita perlu bicara. Dika, terlihat lelah, menunduk, seakan tahu ini akan datang. Aku tahu, Sari. Aku siap kalau kamu mau bicara. Sari duduk di kursi seberang Dika, tatapannya kosong. Kita sudah lama nggak bicara dengan jujur. Selama ini, aku berusaha menutup mata dan menerima semuanya. Tapi sekarang, aku merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa di antara kita, Dika. Dika menatap Sari dengan penuh penyesalan, suaranya bergetar.
Sari, aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku nggak tahu bagaimana bisa sampai di titik ini. Aku cuma bingung, terjebak dalam perasaan yang salah. Sari, dengan tatapan tajam, berbicara pelan tapi penuh makna. Dika, kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan? Adalah mengetahui bahwa aku sudah terlalu lama membiarkan semuanya berlangsung. Aku terlalu takut untuk melihat kenyataan. Kamu, Dika, sudah terlalu jauh terjerat dalam kebohonganmu sendiri. Dan aku merasa bodoh karena tidak melihat ini lebih awal. Dika berusaha mendekat, wajahnya penuh rasa bersalah. Sari, aku tahu aku sudah membuatmu terluka. Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin meminta maaf. Aku ingin kita memperbaikinya bersama. Aku masih mencintaimu, Sari. Sari berdiri, menatap Dika dengan mata yang penuh air mata yang hampir menetes. Cinta apa lagi yang kamu bicarakan, Dika? Cinta itu sudah hilang bersamaan dengan kepercayaan yang aku berikan. Apa kamu pikir bisa begitu saja meminta maaf dan semuanya kembali seperti semula? Itu tidak akan pernah bisa, Dika. Dika terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk memperbaiki semua yang telah terjadi. Ia bisa melihat bahwa Sari sudah tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Ada tembok yang begitu tinggi dan kokoh yang terbentuk antara mereka, dan Dika merasa sangat kecil di hadapannya. Pilihan yang memisahkan mereka. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Dika dan Rani, tetapi tentang hidupnya sendiri. Ia tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan, tidak bisa lagi bertahan dalam rumah yang kini terasa penuh kebohongan. Sari, dengan suara yang lebih tegas, namun penuh kepedihan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Dika. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku nggak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh dengan rasa sakit dan kebohongan. Dika menunduk, tak bisa berkata-kata. Ia tahu ini adalah akhir dari segala hal yang pernah mereka bangun bersama. Ia merasa hancur, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dika, dengan suara serak, hampir tak terdengar. Sari, aku akan tetap menunggumu, jika itu yang kamu inginkan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku nggak ingin kehilangan kamu begitu saja. Sari berjalan ke arah pintu, menoleh untuk terakhir kali. Dika, sudah terlalu terlambat. Aku tidak bisa lagi mempercayai kamu. Aku akan pergi, dan aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu, aku bukan pergi karena aku tidak mencintaimu, tapi aku pergi karena aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohonganmu. Sari tidak menoleh lagi setelah itu. Ia melangkah keluar dari rumah mereka, meninggalkan Dika yang tercengang dengan rasa sesal yang tak ada habisnya. Sari tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Sari mencari jalan baru. Sari pergi ke tempat yang sudah lama ia rindukan, sebuah kota kecil di pinggir pantai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama. Ia menyewa sebuah rumah kecil di sana dan mulai membangun hidupnya kembali. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di sepanjang pantai, menikmati ketenangan yang ia dambakan selama ini. Di tempat baru ini, Sari merasa bisa bernapas dengan bebas. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan dan mencoba menemukan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Ia mulai berkenalan dengan orang-orang baru, dan meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa ia akan sembuh dengan waktu. Pada suatu hari, Sari bertemu dengan seorang pria bernama Arman,
seorang pengusaha muda yang juga baru saja pindah ke kota itu. Mereka mulai sering berbicara, saling mengenal lebih dekat, dan Sari mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, harapan. Meskipun ia tahu dirinya masih harus banyak menyembuhkan diri, pertemuan dengan Arman memberi Sari sedikit keyakinan bahwa cinta mungkin masih ada untuknya di masa depan. Namun, meski hati Sari mulai membuka sedikit demi sedikit, ia tidak pernah lupa dengan pelajaran pahit yang ia terima dari pengkhianatan Dika dan Rani. Ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, dan bahwa kebahagiaan tidak harus tergantung pada orang lain. Akhir yang pahit, namun penuh harapan. Dika, di sisi lain, tetap tinggal di rumah itu. Ia masih berharap Sari akan kembali, tetapi ia tahu itu hanya sebuah harapan kosong. Rani yang semula ingin mendekatkan diri dengan Dika kini juga merasa sangat bersalah. Tidak ada yang bisa diperbaiki, tidak ada jalan kembali. Hidup mereka berdua terasa sangat sepi tanpa kehadiran Sari. Rani akhirnya memilih untuk pergi, mencari jalan hidupnya sendiri, meninggalkan Dika yang terperangkap dalam penyesalan. Namun, bagi Sari, perjalanan ini baru dimulai. Ia tahu bahwa meskipun pengkhianatan itu menyakitkan, ia bisa bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan cinta yang terlarang menguasai hidupnya. Kini, ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain.